Ini merupakan Suzuki Sidekick, keluarga dari Vitara Escudo Sidekick atau yang disingkat dengan VES. Sidekick ini yang sudah mengalami proses upgrade dan modifikasi yang lumayan banyak. Roll cage atau pelindung ketika kita off-road supaya jika terjadi guling atau nyender pohon itu bisa terlindungi. Kemudian shock untuk kap mesin ini memanfaatkan dari bekasnya pintu Picanto. Nah, mesin Sidekick ini awalnya adalah karburator atau yang dikenal dengan kode mesin G16A. Jadi semua Vitara, Escudo, Sidekick yang beredar di Indonesia kebanyakan adalah jenis mesin G16A, karburator 8 valve. Ada beberapa Vitara yang masuk ke Indonesia dengan jenis mesin G16B yang sudah memakai 16 valve dan injeksi. Nah, karena memenuhi rasa penasaran kami coba upgrade mesinnya ini menjadi G16B injeksi dengan cara mengganti silinder head ke atas dengan Vitara Epi. Yaitu Vitara Epi tadi yang masuk ke Indonesia hanya beberapa unit dengan tipe mesin G16B injeksi, itu adalah bagian dari varian Vitara Epi. Nah, setelah dilakukan penggantian, memang yang namanya modifikasi tidak langsung jadi ya. Ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu lamsamnya tidak bisa normal. Ya, macam-macam lah yang namanya modifikasian. Tentu kadang-kadang butuh kreativitas dan inovasi serta ketelatenan di dalam mengerjakannya. Ini kabel-kabel masih berantakan. Nah, pagi ini kita berencana akan mengganti injektor aslinya. Ini injektornya masih injektor bawaan dari Vitara Epi, yang mana injektor itu kita perhatikan lubang semprotannya adalah 4. Nah, kami berpikir kalau seandainya di-upgrade kepada injektor yang lebih banyak lubangnya atau hole-nya yang semula 4 menjadi 12, dengan harapan pengabutan dari bensin yang masuk ke dalam ruang silinder itu akan lebih sempurna. Partikel-partikel bensin yang akan terbakar di dalam ruang silinder itu akan lebih kecil dan diharapkan pembakarannya akan lebih sempurna. Itu teorinya seperti itu. Tapi untuk menghilangkan atau mewujudkan rasa penasaran itu, tidak ada salahnya kita coba, toh dikerjakan sendiri. Nah, alat-alatnya atau komponennya yang akan digunakan sudah disiapkan, terutama injektor. Nah, ini saya akan mencoba memakai injektor punyanya Avanza. Dan ini adalah suling atau injektor rail dari, kalau nggak salah ini punya EPV nih. Tapi nanti ini nggak tahu juga, bisa dipakai atau dimodifikasi, atau kita tetap memanfaatkan suling atau rail injektor yang existing. Kita coba dulu ya. Nanti kita perhatikan apakah memang perlu kita modifikasi yang ini atau kita manfaatkan itu. Nanti kita coba lihat. Nah, spek dari injektor pengganti ini saya beli bekas sebenarnya, buatan Denso. Kata si penjualnya ini adalah asli atau ori copotan dari Avanza Xenia. Bedanya dengan injektor asli bawaannya Vitara Epi, ketinggiannya ini beda. Kalau kita perhatikan perbedaannya antara injektor yang asli bawaannya Vitara Epi dengan Avanza Xenia ini adalah jarak ini nih. Jarak ketinggian ini sampai ke sini. Kalau yang asli bawaannya si Vitara itu 55 mili atau 5,5 cm. Sementara ini lebih pendek. Jadi kemungkinan suling ini nanti akan lebih turun ke arah intake manifold. Nah, hal seperti itu mungkin butuh adjustable, butuh penyesuaian nantinya. Nanti kita akan melakukan penyesuaian. Apakah bantalan kita tipisin atau tanpa bantalan sama sekali, nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, kemudian lubang ini lubang di dalamnya ini yang menyemprotkan
partikel bensin atau partikel pertalite itu ini adalah 12. Nah, karena ini lubang buat menyemburkan itu lebih kecil dan diharapkan partikel yang keluar juga lebih kecil, sehingga semakin lebih kecil partikelnya semakin mudah terbakar dan semakin mendapatkan pembakaran yang lebih sempurna, dengan harapan mungkin akan meningkatkan irit. Nah, harapannya semakin sempurna pembakaran akan berefek untuk meningkatkan power atau tenaga, dan konsumsi BBM-nya diharapkan lebih irit. Nah, langkah-langkahnya nanti adalah kita akan buka dulu nih throttle body, kita buka, kemudian ini ISC-nya kita buka supaya kita lebih leluasa untuk adjustable si suling dan injektornya ini. Mungkin itu dulu. Sekarang kita lanjutkan kepada eksekusinya.
Nah, ini bagian yang sudah kita bongkar. Ini adalah saluran bertekanan ke suling. Ini ada injektor 1, 2, 3, 4. Ini kita angkat nanti ke atas. Kita keluarin si injektornya. Ini injektor paling belakang atau nomor 4. Ini yang nomor 3. Dan ini nomor 2. Dan ini yang nomor 1. Nah, kalau kita perhatikan, ini lubang injektornya itu ada kecil sekali ya. Ada 4 lubangnya, ada 4, bentuknya kayak gini. Ini kemarin saya balut sama seal tip supaya tekanannya lebih bagus dan tidak ada kebocoran. Nah, ini nanti akan kita ganti dengan model begini. Ini diameter ini lubangnya sama, soketnya juga sama. Nah, yang membedakan adalah ketinggian ini. Jadi ada selisih ketinggian sekitar 1 cm, sehingga dia ketika dipasang dia akan lebih masuk. Nanti kita akalin dengan suling aja atau bagaimana ya. Nah, ini ada semacam ganjel untuk membuat si suling ini lebih stabil di dudukannya. Nah, ini nanti ada 3. Coba kita tidak pakai ini, hasilnya nanti bagaimana? Ada 3 di sini. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ada 3. Sepertinya oke sih ini, tapi ini ada celah sedikit di sini, ada celah sedikit. Mungkin kita perlu sesuaikan dengan ring ya, kita sesuaikan dengan ring nanti supaya si karet ini tidak terlalu ketekan ke bawah. Kayaknya 1 ring saja cukup, ring 12 atau 2 deh mungkin, supaya si injektornya tidak terlalu tertekan ke bawah. Berhubung kita belum punya ringnya, kita coba cari dulu ya. Sementara kita cari ring dulu, sama kita beli
sealer ini supaya nanti udaranya tetap vakum. Nah, setelah terpasang akhirnya seperti ini. Ini posisi injektor sudah terpasang empat-empatnya. Nah, di sini tuh jadi suling ini menjadi lebih turun ke bawah karena pengganjal ini kita hilangkan nih. Ini yang 3 ini kita hilangkan. Kita ganti dengan ring yang lebih tipis sehingga posisi si injektornya tetap dapat pressure ke bagian intake manifoldnya. Nah, sekarang kita kembalikan throttle body, ISC, dan saluran udara yang lainnya.